Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sukri Hamdi, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat tentang persamaan akuntansi. Sejahtera bagi kita semua. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, Anda dapat menanyakan kepada saya saat akhir presentasi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Bentuk badan usaha. Di sini ada 3, contohnya perseroan terbatas PT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dasar persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang ketiga, koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992, koperasi adalah beranggotaan orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Jenis-jenis perusahaan, yaitu ada perusahaan pertanian atau agraris. Perusahaan yang kegiatannya usahanya bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Contohnya, perusahaan perkebunan, perikanan, dan perusahaan peternakan. Yang kedua, ada perusahaan industri, manufaktur ya. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi barang jadi. Contohnya, perusahaan industri tekstil, industri kendaraan bermotor. Yang ketiga, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pemberian pelayanan kepada konsumen dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa imbalan jasa. Contohnya, perusahaan jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pembukuan. Transaksi usaha ialah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Contohnya, bentuk transaksi usahanya yaitu membeli persediaan barang dari supplier, melakukan investasi di bisnis lain, meminjam uang dari kreditor, membagikan dividen kepada para investor, menjual aset ke pihak ketiga. Jenis-jenis transaksi, yaitu ada transaksi usaha berdasarkan pihak yang melakukannya, transaksi bisnis eksternal. Transaksi bisnis eksternal adalah segala transaksi atau kejadian bisnis yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya, pembelian bahan baku, pembelian peralatan, usaha, pembayaran sewa, dan lain-lain. Dan ada transaksi bisnis
internal. Pengertiannya, transaksi bisnis internal adalah segala transaksi atau kejadian ekonomis yang berhubungan dengan pihak di dalam perusahaan. Contohnya nih, pembayaran gaji pegawai, pencatatan depresiasi aset, atau pembayaran. Bukti transaksi terbagi dua, yaitu ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Contohnya nih, bukti transaksi internal itu ada memo, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, form pemakaian material, dan lain-lain. Itu kalau bukti transaksi eksternal itu ada faktur, ada kwitansi, ada cek, ada biljet giro, dan lain-lain ya. Persamaan akuntansi terbagi menjadi 5, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan ada beban. Nah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki suatu entitas tertentu yang memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Nah, aset terbagi menjadi 2 nih, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, kalau contoh aset lancar ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan, ada beban diberi muka. Nah, kalau aset tidak lancar, contohnya ada aset tetap, contohnya kayak tanah bangunan, kendaraan, mesin, perlengkapan, tuh aset tidak lancar. Nah, contohnya juga ada lagi. Nah, aset tidak lancar contohnya nih, aset tidak lancar, aset tidak berwujud. Nah, hak panen, hak guna bangunan, hak cipta. Yang ketiga itu ada investasi jangka panjang, yang memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Nah, aset terbagi menjadi 2 nih, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, kalau contoh aset lancar ada kas, ada piutang usaha, ada persediaan, ada beban diberi muka. Nah, kalau aset tidak lancar, contohnya ada aset tetap, contohnya kayak tanah bangunan, kendaraan, mesin, perlengkapan, tuh aset tidak lancar. Nah, contohnya juga ada lagi. Nah, aset tidak lancar contohnya nih, aset tidak lancar, aset tidak berwujud. Nah, hak panen, hak guna bangunan, hak cipta. Yang ketiga itu ada investasi jangka panjang. Nah, liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, liabilitas terbagi 2 nih, yaitu ada kewajiban jangka pendek. Nah, adalah jatuh tempo dalam kurung waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya nih ada utang dagang, ada utang pajak, dan lain-lain ya pokoknya ya. Nah, kewajiban jangka panjang nih adalah jatuh tempo dalam kurung waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang bank, hutang imbalan kerja karyawan. Nah, ekuitas adalah bagian dari hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua ekuitas. Nah, ekuitas adalah bagian hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban Nah, pendapatan adalah salah satu aliran yang masuk atau juga peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban sebuah perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktiva, penyerahan, penjualan, dan pembuatan sebuah barang, jasa atau aktiva yang lainnya, dan yang juga merupakan berbagai kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan atau sales. Nah, ada beban. Beban adalah sebuah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada suatu penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau juga melakukan suatu kegiatan lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dapat dilakukan secara menerus oleh perusahaan. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya.
Ya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.